101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, dan Smart Listeners, investasi ataupun memiliki investasi ini merupakan pilihan yang tepat ya. Karena dengan berinvestasi, apa yang ingin kita wujudkan di masa yang mendatang, itu kemungkinan besar akan terwujud. Dan untuk pilihan berinvestasi ini cukup beragam ya, Smart Listener. Ada yang berupa tanah, kemudian bangunan, kemudian emas, dan juga pilihan investasi adalah pilihan berinvestasi di pasar modal. Dan Smart Listener, apa dan seperti apa keuntungan yang bisa kita dapatkan pada saat berinvestasi di pasar modal, dan seperti apa sih berinvestasi di pasar modal yang aman, dan apa saja sih hak-hak kita sebagai para investor. Dan untuk sore hari ini Smart Listener, kita akan membahasnya secara virtual bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah terhubung bersama kita di sore ini. Langsung saja saya menyapa, di sini ada Ibu Norma Sita, analis senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Sulbar. Selamat sore Ibu Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, terima kasih Ibu Norma sudah bergabung bersama kita di sore ini. Dan saya juga ingin menyapa Mbak Intan Rizkita Dinasari, Relationship Officer Mandiri Sekuritas Branch Manager, Branch Makassar ya. Selamat sore Mbak Intan. Halo, selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Ya, dan Smart Listener, untuk hari ini kita ada di spesial program untuk hari ini, tentunya secara virtual ya. Dan untuk Anda juga yang pengen bergabung, silakan di line WhatsApp di 0811461011 ya. Dan baik, sebelum kita memulai perbincangan ini, saya ingatkan juga nih Smart Listener, sekali lagi kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Baik, sebelum saya ke Ibu Norma Sita, saya izin dulu ke Mbak Intan dulu ya. Ya, Mbak Intan, untuk memilih investasi ini bukan hal yang mudah ya. Nah, apa sih yang perlu dipahami oleh pemula sebelum memulai memilih investasi? Oke, baik. Jadi untuk investasi khususnya mungkin di pasar modal seperti yang disampaikan sama Mbak tadi kan, investasi itu banyak macamnya dan banyak jenisnya. Nah, salah satunya yang kita mau bahas di sore hari ini adalah investasi di pasar modal. Nah, apa sih yang perlu kita pahami oleh investor pemula sebelum memulai investasi? Itu yang pertama adalah kita harus bisa menentukan profil resiko. Nah, mengapa profil resiko ini menjadi hal pertama yang harus diperhatikan oleh investor pemula khususnya? Karena kebanyakan yang kita temui, teman-teman yang baru mulai investasi itu tidak mengenal profil resikonya masing-masing. Nah, apakah dia ini termasuk kategori yang memiliki profil resiko yang konservatif kah, moderat kah, atau agresif? Nah, hal ini menjadi penting karena akan mempengaruhi pemilihan produk investasi nantinya. Malah kebanyakan teman-teman jadinya ikut-ikutan, padahal itu tidak sesuai dengan profil resikonya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan dan time frame yang jelas. Jadi mengapa tujuan dan time frame yang jelas ini? Karena investasi ini ibarat kendaraan, teman-teman. Yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sebelum teman-teman memulai harus bisa menentukan kira-kira saya berinvestasi ini untuk apa, misalnya untuk dana pensiun kah, atau mungkin biaya pendidikan anak, menjadi passive income dan lain sebagainya. Dan kita harus bisa setting jangka waktunya berapa lama kita harus berinvestasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah alokasi dana. Jadi untuk alokasi dana untuk investor pemula khususnya itu tidak boleh menggunakan uang dapur ya untuk berinvestasi. Jadi memang betul harus uang yang dingin dan uang yang memang sudah dialokasikan untuk kita berinvestasi. Jadi misalnya teman-teman bisa budgeting nih dari 10% dari penghasilan kita untuk berinvestasi, dan juga
harus bisa mengawali dengan alokasi dana yang membuat teman-teman menjadi nyaman dalam artian itu bukan uang yang mau dipakai belanja dapur ataupun mau dipakai untuk bayar sekolah. Jadi memang betul-betul adalah alokasi dana yang kita gunakan memang khusus untuk berinvestasi. Kemudian untuk yang terakhir itu yaitu analisa dan riset. Jadi teman-teman yang berinvestasi khususnya di pasar modal itu tidak boleh ikut-ikutan rekomendasi dari orang lain tanpa dasar yang jelas. Jadi jangan kita membeli kucing di dalam karung, karena di dalam karung kan itu kita nggak tahu dalamnya itu memang beneran kucing atau bukan, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu sih Mbak untuk hal-hal yang perlu kita pahami sebagai investor pemula. Oke. Nah, Mbak Intan, tentu ada perbedaan ya untuk investasi jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, itu seperti apa nih, Mbak Intan? Oke, jadi kalau untuk berbicara terkait dengan investasi jangka panjang dan jangka pendek, ini terkait dengan time frame investasinya. Jadi kalau misalnya investasinya mau jangka waktunya seperti apa, misalnya teman-teman ingin berinvestasi di instrumen investasi saham misalnya. Saham ini for your information sebagai salah satu produk di pasar modal. Jadi investasi saham ini kalau misalnya secara jangka panjang, investor itu tidak mementingkan perubahan harga secara harian karena tujuannya memang secara jangka panjang. Jadi yang perlu diperhatikan itu seperti contohnya model bisnis dari perusahaan tersebut, kemudian laporan keuangannya seperti apa, dan yang berkaitan dengan fundamental dari perusahaan tersebut. Karena memang kalau kita lihat tujuannya secara jangka panjang biasanya itu di atas dari 5 tahunan dan keuntungan yang diharapkan adalah dividen atau bagi hasil dari suatu perusahaan. Nah, kalau yang jangka pendeknya ini biasanya berfokus pada perubahan nilai secara short term atau secara jangka pendek. Nah, misalnya teman-teman ada yang punya saham, belinya di harga 1.000, kemudian beberapa waktu sahamnya naik menjadi 1.500 dan teman-teman langsung merealisasikan dengan cara menjual saham tersebut. Dan untuk pendekatan investasi saham khususnya jangka pendek itu menggunakan pendekatan analisa teknikal dan keuntungan yang diharapkan pada investasi di jangka pendek ini adalah capital gain atau selisih harga dari jual beli pada saham tersebut. Jadi mungkin seperti itu Mbak perbedaannya. Oke, jadi untuk investasi jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, dari tadi nih kita ngomong ya tentang investasi di pasar modal. Saya penasaran nih, untuk instrumen investasi di pasar modal itu apa aja sih jenisnya? Oke, jadi instrumen investasi di pasar modal itu ada 3. Jadi mungkin sebelum masuk ke produknya saya jelasin dulu terkait dengan pasar modalnya. Sebenarnya pasar modal itu sama seperti pasar pada umumnya di mana ada penjual, ada pembeli dan ada transaksi jual beli. Yang berbeda adalah di produknya, produk yang ditawarkan. Nah, kalau di produk investasi yang ditawarkan di pasar modal itu adalah yang pertama tadi saham. Saham adalah kepemilikan kita dari suatu perusahaan, kemudian ada reksadana, kemudian juga ada yang namanya obligasi atau surat utang. Mungkin kalau obligasi teman-teman udah familiar ya, sudah sering dengar, tapi kalau untuk saham dan reksadana mungkin masih belum ya, belum ini. Jadi teman-teman kalau misalnya yang pengen coba-coba investasi di instrumen pasar modal bisa memilih produk-produk tersebut. Oke, jadi untuk instrumennya tuh ada saham, kemudian ada reksadana, dan juga ada obligasi ya. Oke, Mbak Intan, tentu untuk dari beberapa instrumen investasi ini, ada saham, reksadana, dan juga obligasi, memang ada jangka waktu gitu ya? Iya. Ada jangka waktunya. Oke. Nah, kita akan lebih banyak lagi ya membahas sebentar, tapi kita kembali lagi nih untuk investor pemula ya, untuk memilih investasi. Nah, tadi ya sudah disebutkan untuk investasi jangka panjang, kemudian jangka pendek. Nah,
sebenarnya pada saat kita memulai investasi ataupun memilih investasi, tentu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh investor pemula? Oke, jadi untuk tantangan terbesarnya yang biasanya dihadapi oleh investor pemula yaitu kebanyakan tidak memiliki tujuan yang jelas dalam berinvestasi. Jadi dia hanya kayak macam ya udah saya mau investasi aja, tapi tujuan setelah dia berinvestasi itu terkadang masih abu-abu, masih belum tahu dia mau ngapain terkait dengan investasinya dan sering ikut-ikutan atau FOMO. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tujuan investasi jangka panjang, maka yang perlu dipersiapkan adalah konsistensi dari teman-teman. Jangan tiba-tiba di tengah jalan yang tadinya di awal kita settingnya bahwa saya ingin berinvestasi secara jangka panjang 5 tahun, secara jangka panjang biasanya itu di atas dari 5 tahun, terus tiba-tiba di tengah jalan berjalan 2 tahun investasinya malah ditarik. Jadi kita perlu konsistensi terkait dengan tujuan investasi kita kalau kita memilih investasi di jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki tujuan jangka pendek, kalau misalnya tujuan jangka pendek untuk investasi saham kan biasanya kita trading saham tuh jual beli cepat sahamnya bisa hari ini, bisa besok atau bisa 2 minggu setelahnya. Itu harus dipersiapkan dengan trading plan yang jelas dan kedisiplinan. Karena kenapa? Biasanya orang-orang yang trading atau investasi di jangka pendek itu seringkali tidak sesuai dengan trading plan-nya. Jadi kalau misalnya dia sudah menentukan saya taking profit-nya kalau sahamnya udah menyentuh harga 5.000 atau sahamnya menyentuh harga 3.000, saya udah harus taking profit. Tapi ternyata dia tidak realisasikan seperti itu. Jadi kita perlu kedisiplinan kalau misalnya mau berinvestasi secara jangka pendek dan juga memiliki trading plan yang jelas. Seperti itu. Oke. Ya, nah kalau selama kita memilih investasi ya, seperti apa sih kalau selama kita memilih investasi, tapi dana kita terbatas tuh, Mbak Intan? Ya, jadi ini pertanyaannya ya menarik ya Mbak, karena kebanyakan orang kan kiranya kalau kita berinvestasi di pasar modal itu harus memiliki dana yang besar dan prosesnya ribet. Nah, mungkin kalau mau dibilang 2010 ke bawah itu memang harus memiliki dana yang besar dan juga ribet karena harus telepon ke dealernya, kemudian kita harus menyiapkan dana misalnya 10 juta atau 50 juta untuk pembukaan rekening pertama. Seperti itu. Tapi kalau sekarang untuk berinvestasi khususnya di produk-produk pasar modal seperti saham, reksadana, dan obligasi itu sudah sangat mudah dan murah pastinya. Hanya dengan handphone teman-teman sudah bisa melakukan pembukaan rekening secara online seperti itu dan juga untuk pembukaan rekeningnya kan sudah online, jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi ribet atau tidak perlu repot-repot datang ke kantor sekuritas untuk membuka rekening investasi karena itu sudah bisa dilakukan di mana saja dan bisa dimulai dengan nominal 10.000. Jadi nominal 10.000 rupiah ini kalau mau dibilang lebih mahal uang ke coffee shopnya ya dibanding untuk memulai investasi. Jadi kalau teman-teman yang memiliki dana terbatas mungkin bisa melakukan pembelian secara berkala. Jadi kalau misalnya kita sebagai karyawan atau pegawai misalnya yang gajian sebulan sekali, mungkin bisa dicoba disisihkan 10% dari pendapatannya kita untuk berinvestasi di instrumen-instrumen pasar modal seperti saham, reksadana, atau obligasi secara berkala karena hanya dimulai dengan nominal 10.000. Jadi sangat terjangkau ya buat Bapak Ibu atau teman-teman yang baru mau memulai investasi. Oke, itu ya. Jadi pilihan seperti itu. Oke, dari Mbak Intan saya beralih dulu nih ke Ibu Norma. Ibu Norma, oke, pilihan untuk berinvestasi ini beragam gitu ya, khususnya untuk para pemula juga nih. Nah, apa sih langkah-langkah yang diambil oleh otoritas jasa keuangan untuk melindungi investor nih dalam memilih investasi begitu? Iya, baik. Setelah kita tahu ya ternyata ada banyak
sekali ragam atau jenis produk untuk berinvestasi di sektor jasa keuangan, khususnya hari ini kita berbicara tentang produk di sektor pasar modal. Tentu langkah yang OJK lakukan adalah yang pertama adalah ya, dan yang paling utama adalah layanan perlindungan konsumen ya. Layanan perlindungan konsumen ini ada dari sisi pencegahan maupun ada dari sisi penanganannya. Nah, kalau dari sisi pencegahannya itu kita senantiasa melakukan kegiatan literasi ya, yang tidak bosan-bosan kita lakukan sesuai dengan amanat undang-undang ya. OJK memang diberikan amanat sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2011, kemudian dikuatkan juga dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, di mana tugas dan fungsi OJK adalah mengatur dan mengawasi serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dari sisi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat ini, kita memberikan layanan edukasi yang semuanya bersifat gratis, menggunakan semua kanal informasi ya dalam rangka mengedukasi masyarakat, kemudian juga menyediakan perangkat dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Mekanisme penanganan pengaduan konsumen ini tidak hanya diterapkan oleh OJK, tetapi juga kami juga meminta semua lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK juga memiliki perangkat untuk penanganan pengaduan. Jadi sebelum nanti konsumen atau investor yang ada di sektor jasa keuangan itu menyampaikan aduannya atau keluhannya kepada OJK, tahapan pertama yang paling utama dilakukan itu adalah mengadu dulu kepada lembaga jasa keuangannya. Misalnya investor ini punya produknya saham gitu ya, maka dia akan komunikasi dulu dengan sekuritasnya. Ini saya ada masalah seperti ini dan itu gitu ya. Nanti dari diskusi itu tidak ada titik temu dan konsumen masih tetap merasa dirugikan dari apa yang diinvestasikan. Nah, itu bisa saja ditindaklanjuti melalui kanal pengaduan yang ada di OJK. Nah, selain edukasi dan penanganan pengaduan, tentu OJK juga, sebagaimana tadi informasi yang saya sampaikan bahwa fungsi OJK adalah mengatur dan mengawasi, fungsi itu juga kami jalankan secara secara tegas ya, bahwa dalam mengatur kita melihat apakah aturan yang kita terbitkan ini memberi perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, kemudian aturan ini juga sudah dijalankan secara penuh oleh lembaga jasa keuangan, dalam hal ini misalnya perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan seterusnya, apakah itu sudah dipenuhi. Jika ternyata dari sisi pengawasan yang dilakukan OJK ternyata itu tidak dijalankan dengan baik, maka akan ada pembinaan-pembinaan yang OJK lakukan yang pada dasarnya adalah ingin mendorong teman-teman pelaku usaha jasa keuangan untuk tumbuh dan menjaga sistem keuangan kita menjadi lebih baik, lebih sehat, tetapi dari sisi perlindungan konsumennya pun harus terjaga begitu. Jadi itu OJK lakukan. Dan yang terakhir adalah OJK juga, karena sekarang ini banyak sekali ya kejadian-kejadian yang merugikan konsumen dan termasuk investor, maka OJK membentuk namanya Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal, di mana ini tidak bisa kita abaikan bahwa ternyata banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan antusias warga, antusias masyarakat untuk berinvestasi, namun karena kurang paham, kurang info, kurang pengetahuan, akhirnya yang harapannya adalah ketika berinvestasi yang katanya saham, yang katanya obligasi, atau yang katanya surat utang, tapi akhirnya untung begitu ya. Nah, melalui wadah Satgas Pasti inilah kita berkolaborasi dengan banyak instansi untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Oke, Ibu, sebenarnya untuk masyarakat sendiri sih, seberapa penting sih memilih lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, Ibu? Ya, tentu sangat-sangat penting ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita. Karena kan kita ketika ingin menggunakan layanan beli produk itu kan kita mau panjang ya. Apa yang kita tempatkan, apa yang kita keluarkan dana kita untuk sesuatu produk itu kita harapannya bisa kita dapatkan manfaatnya. Nah, ketika kita salah memilih, misalnya kita menggunakan layanan dari perusahaan yang menyebut dia adalah perusahaan sekuritas, tapi ternyata bukan sekuritas yang tidak terdaftar dan berizin di OJK, kemudian pegawai-pegawainya atau orang-orang di sekuritas tersebut juga tidak berizin di OJK,
maka Mhm. dananya bisa disalahgunakan begitu, salah Hmm. kelola. Sementara kalau masyarakat kita, investor kita menggunakan lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada aturan yang jelas yang wajib Mhm. dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Nah, Oke. ketika dari sisi aturan ini tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi, maka OJK akan melakukan fungsi pengawasannya. Nah, yang kedua Mhm. adalah dari sisi keamanan data pribadi atau data diri. Hmm. Kalau berhubungan dengan perusahaan yang tidak jelas, tentu kita tidak bisa menjamin data yang kita sampaikan kepada mereka itu akan dijaga kerahasiaannya. Sementara Hmm. berhubungan Mhm. dengan perusahaan yang ada di sektor jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, OJK punya satu peraturan namanya peraturan nomor 22 tahun 2023 tentang Mhm. pelindungan konsumen, di mana di Mhm. situ diatur wajib menjaga data kerahasiaan, menjaga kerahasiaan data konsumennya, data Mhm. investornya. Tidak boleh dibagi kepada siapapun tanpa persetujuan konsumennya. Nah, ini kan Mhm. menjadi barang yang penting ya. Kita tidak mau ternyata data kita ini disebarluaskan, akhirnya bisa apa namanya ngehack data pribadi kita dan bisa Mhm. eh, membobol rekening kita. Nah, ini kan banyak kejadian ya yang seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah tentu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat ketika Bapak Ibu investor menggunakan layanan yang ada di lembaga jasa keuangan. Karena tadi fungsi Mhm. kita adalah mengatur, mengawasi dan melindungi. Oke, jadi itu ya, smart listener, pentingnya untuk memilih lembaga keuangan yang legal begitu. Nah, Ibu Norma, kalau sekarang ini kan itu ada banyak ya perusahaan-perusahaan ataupun lembaga keuangan yang menawarkan kita untuk investasi begitu. Nah, gimana sih caranya untuk ngecek legalitas suatu investasi atau perusahaan yang menawarkan produk investasi, Ibu? Iya, sekarang ini kan zamannya sudah zaman canggih ya Bu ya. Kalau Iya, dulu di heeh. tahun 15 tahun yang lalu ya, kalau kita mau cari info itu kita harus buka koran dulu, buka Iya. literatur, buku-buku dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang Bu semuanya ada di genggaman ya. Mhm. Mhm. Jadi investor atau calon investor atau Bapak Ibu yang penasaran mendapatkan penawaran dari satu perusahaan, mau tahu ini legal enggak ya perusahaan ini menawarkan kepada saya salah satu produk yang sepertinya sangat menarik. Saya tidak Mhm. Mhm. ngapain tapi uang yang saya investasikan ini berkembangnya cukup pesat. Nah, begitu Mhm. bukan pengecekan, silakan saja masuk ke website OJK di www.ojk.go.id atau singkatnya bisa WhatsApp OJK di WhatsApp OJK. 081 157 157 157. Silakan ketik nama perusahaan yang menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu Mhm. sekalian. Nanti akan ada tanggapan dari OJK apakah perusahaan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Nah, di website ini juga ada satu menu yang menampilkan informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sudah diumumkan sebagai perusahaan yang patut diwaspadai oleh masyarakat yang sudah dilakukan penanganannya oleh Satgas Pasti tadi. Mhm. Oke. Memang ya kalau sekarang ini juga memang ada banyak investasi bodong gitu ya, Bu, ya? Sangat banyak. Mhm. Jadi memang masyarakat nih harus jeli ya untuk memilih investasi. Oke. Nah, apa sih yang harus dilakukan nih Ibu jika ada dugaan penipuan investasi begitu? Iya, yang pertama sih memastikan dulu nih Bu, Hmm. perusahaan apa sih yang saya ajak komunikasi nih? Hmm. Perusahaan apa sih yang saya tempati untuk berinvestasi? Jadi lakukan pengecekan terlebih dahulu. Mhm. Mhm. Bagaimana caranya tadi ya? Tadi saya sudah sampaikan bisa cek di website OJK, bisa cek Mhm. di WhatsApp OJK. Kita harus tahu dulu nih perusahaan Mhm. ini bergerak di sektor apa. Kalau di sektor jasa keuangan, maka wajib berizin di OJK. Tapi kalau Mhm. bergerak di perdagangan komoditi, maka itu berizinnya di Bapepti atau di Kementerian Perdagangan. Kalau Mhm. Mhm. perusahaannya bergerak di sistem pembayaran, maka berizinnya di Bank Indonesia. Jadi kita harus pastikan dulu ini perusahaannya bergerak di bidang apa. Kalau misalnya produknya adalah produk di sektor jasa keuangan, itu tadi Mhm. wajib izin di OJK. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata setelah saya lakukan pengecekan di WhatsApp OJK nih misalnya ya,
ternyata perusahaan ini tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka langkah berikutnya adalah saya melakukan pelaporan kepada apa namanya aparat berwajib, pihak berwajib di sekitar saya. Misalnya, oh saya tidak jauh dari rumah saya ini ada polsek, atau tidak jauh dari rumah saya ini ada kantor OJK, silakan saja laporkan. Nah, dari laporan itu nanti siapapun yang menerima laporannya, baik kepolisian maupun OJK atau beberapa instansi lainnya, itu akan melakukan koordinasi dalam Satgas Pasti tadi untuk mendampingi kasus yang dilaporkan oleh warga atau masyarakat. Kalau misalnya ternyata yang dilaporkan oleh apa namanya konsumen adalah lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, OJK akan mendalami kasusnya, Bu. Apakah memang ini kerugian yang ditimbulkan oleh PUJK, maka jika betul seperti itu akan OJK akan memberikan perintah untuk mengganti kerugian konsumen. Tetapi jika ternyata dari pendalaman kasus yang dilakukan oleh OJK, dari klarifikasi kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha jasa keuangan, ternyata kerugiannya karena murni adalah resiko investasi, maka itu tidak bisa dituntut kepada pelaku usaha jasa keuangannya untuk mengganti kerugian konsumen. Karena lagi-lagi mungkin sebagai informasi, berinvestasi itu selalu diiringi dengan resiko ya, begitu ya Bu Intan ya. Sekecil apapun itu tetap ada resikonya. Apa ya? Mungkin kalau yang paling awam masyarakat kita ketahui adalah berinvestasinya di deposito ya. Deposito pun itu yang mungkin dari kategori amannya sudah sangat aman ya. Mungkin kita tidak pernah mendengar banyak orang yang agak kerugian karena depositonya. Tapi tetap ada resikonya di mana banknya dicabut izin usahanya. Nah itu kan tetap resiko ya. Berbeda cerita kalau misalnya kita berinvestasinya di saham, investasinya di sukuk atau obligasi atau reksadana. Resikonya berbeda lagi nih. Tetapi tetap akan ada resikonya. Jadi kalau misalnya kerugian itu yang kita tuntut bahwa kok waktu itu saya beli sahamnya harganya 100 nih. Kok sekarang harganya 50, jadi saya rugi nih 50. Nah itu yang kita tuntut, nah itu tidak bisa. Nah itu seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu kerugian yang dimaksud oleh konsumen ini seperti apa, begitu. Oke, jadi dilihat dulu, dicek dulu ya. Oke, baik Ibu Norma, tadi sempat diinformasikan juga ya, jadi untuk berinvestasi, khususnya untuk investasi di pasar modal, itu ada keuntungan dan juga ada risiko juga ya. Saya kembali dulu nih ke Mbak Intan. Bisa jelaskan Mbak Intan untuk keuntungan dan juga risikonya untuk investasi di pasar modal ini? Kan ada 3 instrumen tadi ya yang disebutkan ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk keuntungan dan resikonya, mungkin saya bahas satu-satu dulu ya, Mbak. Kalau untuk keuntungan di saham, kita apabila teman-teman berinvestasi di instrumen investasi saham, itu yang pertama kita akan mendapatkan dividen. Nah, dividen ini adalah bagi hasil laba usaha dari suatu perusahaan. Jadi dalam perusahaan yang sudah go public atau sudah melantai di Bursa Efek Indonesia itu memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya secara tahunan. Jadi apabila perusahaan tersebut ternyata laba keuntungannya misalnya 1 triliun, nah maka akan diadakan rapat umum pemegang saham. Di rapat umum pemegang saham ini salah satu yang menjadi pembahasan adalah pembagian dividennya, pembagian labanya. Jadi misalnya dalam 1 triliun itu berapa yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pada investor sahamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keuntungan capital gain. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, capital gain ini adalah selisih dari harga beli dan harga jual pada suatu saham tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman punya saham di harga 1.000, kemudian naik di harga 1.500, nah selisihnya itu yang kita sebut dengan capital gain-nya. Nah, untuk resikonya adalah yang pertama yaitu yang paling dekat adalah capital loss. Jadi capital loss itu
kebalikan dari capital gain tadi. Jadi kalau misalnya sahamnya belinya di harga 1.000, kemudian dia turun menjadi 500, dan itu selisihnya disebut dengan capital loss. Tadi juga udah disinggung sama Ibu Norma sedikit terkait dengan resikonya. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko kebangkrutan. Jadi memang untuk perusahaan-perusahaan yang listing atau yang melantai di Bursa Efek Indonesia itu tidak semua memiliki kinerja yang baik. Jadi makanya untuk para investor disarankan agar supaya bisa aware, bisa jeli melihat kira-kira perusahaan mana yang yang bisa ngasih dia keuntungan secara jangka panjang seperti itu. Dan kemudian yang kedua, untuk instrumen yang kedua yaitu obligasi. Jadi obligasi ini adalah surat utang yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Jadi kalau misalnya untuk obligasi ini resikonya adalah resiko dari obligasi yaitu gagal bayar. Gagal bayar. Jadi ada resiko gagal bayar karena kan kalau obligasi itu dia bisa setiap misalnya kita beli SBN. Kemudian dia akan membagikan kupon selama 2 tahun. Nah, itu ada risiko gagal bayarnya di situ. Kemudian yang terakhir adalah reksadana. Reksadana ini adalah resikonya adanya penurunan nilai karena penurunan nilai dari unitnya, karena di reksadana ini kan ini reksadana dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Nah, manajer investasi ini yang menempatkan aset-aset kita kira-kira disimpan ke dalam portofolio apa saja. Jadi mereka yang atur. Jadi kalau misalnya contohnya di reksadana saham, ternyata saham-saham yang disimpan itu nilainya turun, maka akan mempengaruhi juga dengan nilai unitnya seperti itu. Jadi mungkin itu resikonya terkait dengan instrumen investasi yang ada di pasar modal. Oke, jadi udah ngerti nih ya, ada keuntungan, ada risikonya memilih berinvestasi di pasar modal gitu ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya Sobat Listener untuk perbincangan kita di sore hari ini dengan tema investasi untuk pemula dan pelindungan kepada investor ya, yang diadakan juga nih dalam rangka World Investor Week 2024 ya. Dan untuk Anda nih Smart Listener yang mau gabung, yang mau nanya-nanya juga boleh di 0811 46 10 11 untuk WhatsApp, di 0811 46 10 11 ya. Baik, untuk saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah Mandiri Sekuritas menyediakan akun demo atau simulasi trading bagi pemula? Nah, ini beberapa pertanyaan ya yang udah masuk. Langsung mau dijawab Mbak Intan? Boleh Mbak, langsung dijawab. Jadi kalau jadi kalau untuk di Mandiri Sekuritas sendiri untuk saat ini belum ada menyediakan akun demo ya Mbak, terkait dengan transaksi jual beli saham, tapi tidak menutup kemungkinan nextnya mungkin ke depannya ini bisa menjadi masukan untuk kami untuk mungkin fiturnya akan diadakan ke depannya. Jadi kalau untuk saat ini memang belum ada fitur demonya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini untuk salah satu perusahaan ya yang menyediakan investasi di pasar modal ini adalah Mandiri Sekuritas ya, Mbak Intan ya? Iya betul Bu. Oke, baik. Kemudian kita beralih untuk pertanyaan berikutnya. Gimana sih caranya untuk membuka rekening saham di Mandiri Sekuritas? Ada pertanyaan berikutnya nih? Ya. Oke, jadi kalau untuk membuka rekening di Mandiri Sekuritas ini sangat mudah. Jadi teman-teman tinggal masukin aja di Google join.mos.co.id, kemudian nanti bisa diklik registrasi untuk melakukan pembukaan rekening. Nah, untuk persyaratannya apa saja? Teman-teman cukup memiliki KTP, NPWP, dan nomor rekening. Itu saja tiga berkas yang harus teman-teman penuhi. Dan juga untuk pembukaan rekening di Mandiri Sekuritas sendiri itu gratis ya, tidak ada biaya.
dan tidak ada minimum depositnya. Jadi teman-teman kalau misalnya cuma baru mau melakukan pembukaan rekening, itu bisa langsung di join.mus.co.id tanpa melakukan deposit seperti itu. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan gitu ya Mbak Intan ya? Iya betul, tidak ada biayanya. Pertanyaan berikutnya, bagi pemula gimana nih caranya memilih saham yang baik? Apakah di Mandiri Sekuritas juga memberikan rekomendasi saham katanya? Oke, jadi di Mandiri Sekuritas sendiri kita memang ada fitur yang namanya stock recommendation. Jadi di situ berisikan rekomendasi saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk teman-teman beli. Tapi kembali lagi ini adalah disclaimer jadi bukan ajakan atau paksaan agar nasabah melakukan pembelian saham tersebut, tetapi ini saham-saham yang sudah dibantu screening oleh tim analis kami untuk nantinya bisa menjadi pertimbangan kepada investor dalam pemilihan sahamnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Itu ya, jadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan untuk Anda di Smart Listeners, silakan ya yang mau gabung juga WhatsApp di 0811 461011, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar juga boleh ya. Oke, kita lanjut lagi ya, dari Mbak Intan saya lanjut dulu nih ke Ibu Norma. Ya, Ibu Norma, jadi Mandiri Sekuritas ini salah satu perusahaan yang memang menawarkan investasi di pasar modal gitu ya. Nah, Ibu, ada nggak sih, apakah ada asuransi atau perlindungan khusus nih untuk investasi di pasar modal, misalnya untuk di pasar saham atau di reksadana, Ibu? Iya, kalau kita bertransaksi di pasar modal itu kan sangat berbeda kalau kita bertransaksinya di pasar tradisional ya. Misalnya kalau kita bertransaksi di pasar tradisional itu kita akan bawa uang, kemudian kita langsung belanjakan, barangnya dapat, kemudian barangnya kita bawa pulang, kita tempatkan atau kita simpan, terserah kita mau simpan di mana, mau simpan di laci, di lemari, di meja, dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau transaksi di pasar modal itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi investor di produk saham gitu ya, maka investor tersebut itu harus menyetorkan atau mendepositkan dananya di bank pembayar ya. Jadi tidak langsung ditaruh di Mansek. Dananya akan terpisah begitu. Kemudian setelah kita mendepositkan dananya di bank pembayar, kemudian saham yang dibeli ini nanti akan disimpan di bank kustodian atau di perusahaan sekuritasnya. Nah, begitupun juga kalau kita mau jual saham, itu investor akan mengambil data saham miliknya itu yang ada di kustodian untuk ditransaksikan. Nah, sekarang itu kan semuanya serba digital juga ya, Mbak Intan ya. Melalui aplikasi yang ada di handphone itu kita juga langsung bisa bertransaksi ya, begitu ya. Nah, apakah saham atau efek lain milik investor yang ada di bank kustodian itu bisa hilang atau disalahgunakan oleh oknum? Itu mungkin bisa tidak hilang, tapi mungkin salah input. Misalnya ternyata kita sudah beli 3 lot saham misalnya, ternyata yang di input itu cuma ada 2 lot. Nah, itu bisa jadi ada potensi ke arah sana. Tapi kalaupun misalnya kejadian itu ada, silakan saja dilaporkan bahwa instruksi kita selaku investor ini kita ingin misalnya mau membeli 3 lot saham. Kita sudah screenshot buktinya, tapi ternyata di sistem itu hanya tereksekusi 2 lot saham saja. Nah, itu bisa dilakukan penggantian oleh sekuritasnya. Kemudian untuk perlindungan tadi, sebagaimana pertanyaan Smart FM ya, bahwa untuk keamanan dan dalam berinvestasi di pasar modal, maka setiap aset investor itu diberikan perlindungan dengan pembentukan yang namanya Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund. Jadi insya Allah akan aman, kecuali yang dikejar adalah kerugian investasi tadi, yang resiko-resiko yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Indan. Maka itu mungkin tidak bisa dilindungi. Tapi kalau misalnya hal-hal lain terkait dengan dana yang sudah ditempatkan, jumlah investasi yang sudah diinstruksikan namun tidak tereksekusi dengan baik, nah itu mungkin bisa diberikan perlindungannya. Oke, baik. Ibu, apakah ada kebijakan atau regulasi terbaru dari OJK untuk membantu melindungi para investor untuk menghadapi resiko investasi, Ibu?
Iya, itu tadi kebijakannya terkait Oh ya, dengan kebijakan ada perlindungan konsumen ya. Mhm, Halo? mhm. Ya, Iya, kebijakannya terkait paham. dengan kebijakan perlindungan konsumen itu ada, sudah sangat jelas diatur di situ bahwa ketika konsumen berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, yang pertama yang dilakukan adalah edukasi terlebih dahulu. Jadi Mhm, kita harapannya semua investor ini membeli produk itu paham dulu produk yang dibeli, karena mhm, sebenarnya dispute atau sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan itu timbul karena ketidakpahaman. Nah, itu dulu yang kita wajibkan. Jadi semua lembaga jasa keuangan itu wajib mengedukasi dulu konsumennya. mhm, Setelah teredukasi dengan baik, maka konsumen diberikan pilihan untuk memilih produk mana yang cocok dengan konsumennya atau mhm, investornya. Oh, saya tipenya tipe moderat atau konservatif atau agresif begitu. Nah, mhm, produk mhm, mana yang cocok? Setelah itu diwajibkan lagi bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan terhadap produk yang akan ditandatangani. Misalnya akan melakukan pembukaan rekening efek, apa sih yang mhm, menjadi kewajibannya, apa yang harus diketahui, itu wajib diedukasi lagi kepada calon investornya. Sehingga mhm, nanti ke depan ketika ada masalah semuanya sudah clean di awal. Jadi mhm, informasi apapun itu semuanya sudah equal antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen, tidak ada informasi yang tidak sama begitu. Nah, dari mhm, sisi itulah yang mungkin sekarang ini yang kita kuatkan. mhm. Oke, baik. Kita beralih ya dari Ibu Norma, kita kembali lagi nih ke Mbak Intan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Intan, ya. Apa perbedaan antara saham, obligasi, dan reksadana? Produk mana sih yang cocok untuk pemula? Dan yang saat ini paling banyak minat itu apa? Oke, baik. Nah, untuk cara apa perbedaan antara saham, reksadana, dan juga Hmm, obligasi dan mana yang paling cocok untuk pemula, mungkin saya bahas satu persatu dulu ya, Mbak, untuk ininya, untuk produknya. Nah, kalau saham tadi sudah saya jelaskan bahwa itu adalah bukti kepemilikan kita pada suatu mhm, perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan kemudian melihat papan papan perusahaan tertulis misalnya PT Bank Mandiri Persero, di belakangnya ada TBK, itu adalah salah satu ciri perusahaan yang sudah go public atau sudah bisa teman-teman beli sahamnya. Nah, hmm, kemudian yang kedua adalah reksadana. Reksadana ini adalah kumpulan kumpulan mhm, dana yang nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi. Jadi perbedaannya mungkin kalau reksadana sama saham, kalau di saham kita sendiri yang eksekusi langsung untuk memilih saham mana yang akan masuk ke portofolio kita, beda halnya dengan reksadana, karena reksadana kita ada manajer investasi yang membantu untuk mengatur portofolio kita. Jadi misalnya kita hanya bisa memilih manajer investasinya dan menyetorkan dana kita ke manajer investasi. Nanti mereka yang akan bantu kelola. Nah, kemudian untuk mhm, obligasi, obligasi ini adalah surat utang. Jadi surat utang ini bisa dikeluarkan oleh negara ataupun bisa dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi teman-teman kalau mhm, misalnya yang berminat untuk yang pemula, biasanya kalau untuk saham kan memang cenderung lebih agresif. Untuk teman-teman yang cenderung lebih agresif. mhm, Tapi untuk yang pemula dan masih konservatif, untuk profil resikonya itu mungkin bisa dicoba di reksadana ataupun di obligasi. Karena kenapa? Resikonya masih lebih kecil dibandingkan dengan kita berinvestasi di saham tanpa pemahaman yang lebih mendalam. Jadi mungkin untuk investor pemula yang masih mungkin profil resikonya masih konservatif atau moderat, bisa dicoba ke reksadana ataupun obligasi. Seperti itu. mhm. Tapi yang paling ngetren saat ini, yang paling banyak belinya tuh apa? Yang paling tren untuk milenial dan Gen Z sebenarnya itu Mhm, saham ya, Mbak. Ini mhm, yang lagi tren sekarang investasi di saham. Tapi investasi di saham teman-teman juga harus berhati-hati karena seperti tadi yang saya jelaskan
perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia itu tidak semua memiliki kinerja baik, makanya perlu dilakukan pendekatan analisa, entah itu analisa secara fundamental ataupun secara teknikal, seperti itu. Oke. Jadi cek and recheck dulu gitu ya, ya sebelum memulai ataupun memilih ya investasi apa yang dipilih ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadinya penasaran ya, gimana sih caranya untuk membuka rekening saham di Mandiri Sekuritas? Gimana caranya, Mbak Intan? Nah, tadi sudah saya sampaikan, jadi teman-teman yang pengen buka rekening investasi khususnya untuk di pasar modal, mau beli saham, reksadana ataupun obligasi, bisa langsung ke join.mos.co.id. Kemudian bisa diketik saja di Google dan melakukan registrasi. Nanti akan diminta beberapa data-data yang harus diisi. Untuk persyaratannya hanya melampirkan foto KTP, foto NPWP kalau ada, sama nomor rekeningnya. Nah, nomor rekeningnya ini bebas dari bank apa saja, tidak harus dari Bank Mandiri. Jadi teman-teman yang punya bank di luar dari Bank Mandiri itu bisa melakukan pembukaan rekening di Mandiri Sekuritas dan juga tanpa ada minimum depositnya. Jadi lebih mudah lah untuk teman-teman melakukan pembukaan rekening di Mandiri Sekuritas karena tidak ada untuk minimum depositnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan produk apa saja yang teman-teman mau beli, seperti itu. Jadi nggak ada biaya gitu ya? Iya, betul. Nggak ada biaya. Jadi tidak ada biaya. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Nah, berapa sih modal minimum yang dibutuhkan untuk berinvestasi saham di Mandiri Sekuritas katanya? Oke, untuk modal minimum sahamnya itu nanti bisa tergantung dari harga saham tersebut. Jadi untuk pembelian saham itu minimalnya satu lot itu berisikan 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan investasi saham itu minimum pembeliannya 100 lembar atau satu lot. Misalnya harga saham Bank Mandiri sekarang misalnya 5.000. Nah, teman-teman harus menyiapkan dana sebesar 500.000 untuk membeli satu lot atau 100 lembar harga saham dari Bank Mandiri, seperti itu. Jadi nanti untuk pembelian sahamnya bisa disesuaikan dengan harga sahamnya, karena harga saham itu tidak satu harga semua, Bank Mandiri 5.000, Bank BCA mungkin 5.000, tidak. Jadi harganya berbeda. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan keuangan dari teman-teman masing-masing. Jadi bisa disesuaikan dengan budget ya, keuangan masing-masing ya. Oke, baik, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan ya, dan kita masih membahas apa dan bagaimana nih investasi untuk pemula dan perlindungan kepada investor. Nah, oke, kita sampai nih pada sesi yang terakhir. Nah, apa dan bagaimana investasi di pasar modal yang aman dan apa saja sih hak-hak kita sebagai investor? Dari Ibu Norma dulu nih, apa yang bisa kita simpulkan nih Ibu Norma? Iya, yang pertama adalah sebelum kita berinvestasi, pahami dulu. Kalau kita tuh belakangan ini suka infokan 2L, legal dan logis. Jadi ketika kita mendapatkan penawaran investasi dari siapapun, mau lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK atau terlebih lagi oleh entitas yang kita tidak tahu dari mana ya, itu kita cek dulu legal dan logisnya. Legalkah perusahaan ini terdaftar di otoritasnya atau tidak? Nanti kalau misalnya terdaftar, itu akan memberikan rasa nyaman atau rasa aman kepada kita sebagai investor ya. Yang kedua adalah logis. Logis tidak penawaran dari perusahaan tersebut. Misalnya tadi kita diminta untuk berinvestasi nilainya 1 juta. Kemudian kita dijanjikan keuntungan 500.000 tanpa ada kerugian. Nah ini kayaknya patut diwaspadai deh kalau misalnya mengklaim tidak ada resiko di dalam investasinya. Nah kalau mendapatkan penawaran dengan model seperti ini harusnya kita waspada. Apalagi kalau ditambah bahwa ketika kita mengajak teman, kita akan dapat lagi bonus investasinya. Nah, ini harus diwaspadai karena ini cenderung dilakukan oleh entitas investasi ilegal.
Nah, setelah kita tahu produk apa yang kita atau perusahaan apa yang kita akan gunakan layanan atau produknya, maka yang berikutnya adalah pahami produk itu. Nah, misalnya, oh ternyata yang tawarin saya adalah sekuritas. Nah, di sekuritas itu ada banyak produknya ya. Pahami dulu, oh tadi yang disampaikan saya pahami dulu perusahaannya ini kinerjanya baik atau tidak. Bagaimana caranya? Saya coba lihat di pasaran deh, banyak enggak ya yang menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Oh, kalau banyak produk konsumennya banyak yang minat, berarti perusahaan ini akan tumbuh 3 tahun ke depan. Atau kita lihat tren 5 tahun belakangan gimana ya trennya. Nah, itu coba kita lihat apakah itu baik kinerjanya atau tidak. Jadi ada banyak cara kita untuk mempelajari apakah produk itu bisa kita jadikan alternatif untuk berinvestasi atau tidak. Dan yang paling penting tadi ya, website OJK atau WhatsApp OJK itu penting untuk diketahui oleh masyarakat kita untuk jalan pintas dalam berinvestasi. Bisa disebut lagi Ibu untuk website dari OJK tadi? Ya, website OJK di www.ojk.go.id. Informasi di situ akan ada terkait dengan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, termasuk perusahaan yang sudah kita umumkan yang patut diwaspadai, yang sudah dilakukan penanganannya oleh Satgas Pasti. Dan WhatsApp OJK adalah di 081 157 157 157. Nanti tinggal ketik nama perusahaannya, PT ABCD misalnya. Nanti akan ada tanggapan dari OJK apakah perusahaan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Oke, baik. Itu ya Smart Listener dari Ibu Norma. Kita ke Mbak Intan, apa yang perlu disimpulkan nih dari perbincangan kita di sore hari ini? Silakan. Oke, kalau dari Bu Norma tadi kan harus legal dan logis. Kalau dari kita di sini teman-teman harus punya 3P, yaitu paham, punya, dan pantau. Jadi teman-teman harus paham, memahami kondisi keuangan pribadi, kemudian tujuan investasinya seperti apa, dan produk apa yang akan teman-teman beli. Kemudian yang kedua adalah punya, jadi mempunyai aset investasi sesuai dengan profil risiko dan memilih tempat berinvestasi yang terdaftar di OJK, dan kebetulan kami dari Mandiri Sekuritas ini adalah salah satu perusahaan yang sudah terdaftar di OJK juga, dan yang terakhir adalah pantau. Jadi teman-teman harus memantau portofolio teman-teman secara berkala untuk melihat perkembangan aset yang teman-teman investasikan. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi sekali lagi terima kasih ya untuk informasi di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Norma Sita, Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, OJK, Sulsel Sulbar. Terima kasih sekali lagi Bu Norma. Ya, dan juga Mbak Intan Rizkita Dinasari, Relationship Officer Mandiri Sekuritas Branch Makassar. Sekali lagi terima kasih ya. Dan tentu Smart Listener, apa yang kita diskusikan untuk sore hari ini itu menambah pemahaman kita, menambah insight kita bagaimana berinvestasi di pasar modal yang aman. Juga kita bisa mengetahui ya hak-hak apa saja sih kita sebagai investor ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Norma Sita dan juga Mbak Intan Rizkita dan Smart Listener. Akhirnya saya Mirza Arianti pamit ya. Sekian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Sekali lagi saya pamit. Terima kasih untuk Ibu Norma dan juga Mbak Intan. Saya Mirza Arianti dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan